Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan semangat belajar di kelas kita aspek hukum dalam bisnis dengan saya Bu Iva. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, seperti biasa mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita dapatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Oke adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari hukum perikatan, baik dari definisi, asas, syarat sah, prestasi, dan apa itu wan prestasi dari hukum perikatan itu sendiri. Oke, kita langsung mulai ya. Yang pertama kita akan memulai dari definisi antara perikatan, hukum perikatan maksud saya. Mungkin sebagian dari kalian atau bahkan semuanya ya yang sudah saya ampu beberapa mata kuliah sebelumnya sudah mengerti dan mengenal apa itu hukum seperti itu. Karena di sini kita bilang hukum perikatan, maka di situ ada hukum dan perikatan. Kalau hukum sendiri kita bisa melihat bahwa di dalamnya adalah aturan, ada perintah dan larangan untuk mengatur. Kemudian dia juga merupakan sistem yang dibuat oleh yang berwenang, dan kemudian yang terakhir dia merupakan sesuatu yang harus dipatuhi dan tunduk kepada kalau dalam lingkup ini adalah seseorang yang kemudian terikat dalam hukum yang dimaksud tersebut seperti itu. Kemudian hal kedua di dalam hukum perikatan di sini adalah tentunya kata perikatan itu sendiri ya. Apa sih perikatan itu? Seperti itu. Kalau adik-adik sekalian membuka KUH Perdata pada pasal 1232, di situ dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan ini dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang seperti itu. Kalau terjemahnya seperti itu. Tetapi simpelnya seperti ini. Yang dimaksud pada pasal tersebut bahwa perikatan ini dapat lahir dari dua hal, yaitu perjanjian atau undang-undang seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa perikatan dan perjanjian ini merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun biasanya kadang orang tumpang tindih melihat apa itu perikatan, apa itu perjanjian. Nah, lalu apa bedanya? Oke, mari kita lihat perbedaannya. Kalau kita melihat dari definisi tersebut, maka kita bisa ambil garis bawah bahwa perikatan ini sumbernya ada dua, perjanjian dan undang-undang seperti itu. Jadi perjanjian ini merupakan salah satu sumber dari perikatan seperti itu ya. Kemudian apa wujud dari perikatan tersebut? Nah, wujudnya setelah terikat ini ya, apa? Pertama, memberikan sesuatu. Itu yang disebut dengan istilah prestasi ya, atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Semua ini kalau dikerjakan itu disebut dengan prestasi seperti itu. Kemudian sifatnya adalah abstrak. Nah, sifat inilah ternyata yang paling membedakan antara perikatan dan perjanjian itu sendiri. Kenapa seperti itu? Abstrak di sini kan artinya samar. Artinya sesuatu ini tidak bisa dirasa atau dilihat atau didengar oleh panca indera. Berbeda halnya dengan perjanjian. Dia sifatnya konkret. Nah, kalau seumpama kita melihat perjanjian, berarti di situ ada perjanjian antar dua pihak kan, dua pihak atau lebih seperti itu ya. Yang mana wujudnya adalah suatu kesanggupan. Nah, dari wujud kesanggupan ini kita bisa melihat bahwa biasanya perjanjian ini bisa berupa tertulis ataupun lisan. Ini namanya perjanjian. Nah, sifatnya konkret kan, kita bisa merasanya melalui panca indera. Kalau dia sifatnya perjanjian tertulis, kontrak seperti itu, maka kita bisa membacanya, mata kita bisa membacanya. Ataupun ketika suatu perjanjian itu bersifat lisan, kita bisa mendengarnya seperti itu. Nah, sifatnya konkret. Nah, kemudian sementara perikatan ini bersifat abstrak. Ketika kedua para pihak tersebut telah sepakat, makanya mereka telah terikat. Kemudian mereka ini telah membuat sebuah perikatan. Sesuatu perikatan inilah yang dinamakan suatu ikatan inilah yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat bahwa perikatan ini
sifatnya adalah abstrak, sementara perjanjian ini sifatnya adalah konkret, seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud bahwa perikatan ini juga dapat lahir dari undang-undang, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak semua perikatan atau sesuatu yang mengikat tatanan itu dia lahir dari perjanjian antar para pihak. Bisa juga ketika undang-undang tersebut telah memberikan suatu aturan, maka semuanya bisa terikat, seperti itu. Misalnya saja ada masalah alimentasi ya. Alimentasi ini adalah bagaimana seseorang anak ini diharuskan mengurus orang tuanya ketika diketahui bahwa orang tuanya ini miskin, seperti itu. Dan hal ini dijelaskan pada KUH Perdata pasal 321. Nah, seperti itu. Oke, jadi sekarang sudah mulai paham ya apa itu hukum perikatan atau segala aturan yang mengatur mengenai perikatan. Nah, sifatnya lebih universal, seperti itu. Oke, next kita akan lanjut kepada 7 asas umum. Nah, apa sih sebenarnya asas-asas yang kemudian melingkupi hukum perikatan tersebut, seperti itu. Yang pertama kita ada asas terbuka, seperti itu. Asas terbuka ini kalau kita melihat kepada buku 3 di dalam KUH Perdata eh, ini letaknya adalah kalau kalau semua buku ketiga ini kan tentang perikatan, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita sedikit melihat apa itu isinya dari KUH Perdata, kalau yang buku pertama itu tentang orang, seperti itu, atau van personenrecht kita sebutnya. Kemudian kalau di dalam buku kedua itu tentang hukum benda, seperti itu, atau zakenrecht, seperti itu, van zaken. Atau buku ketiga ini yang komplit membahas tentang apa itu perikatan, seperti itu, van verbintenisrecht, seperti itu. Dan keempat tentang pembuktian dan daluarsa, van bewijs en vejering, seperti itu. Tetapi karena kita bahasannya di sini adalah aspek dalam hukum bisnis, maka kita tidak perlu membahas ke semua dari apa isi hukum perdata itu ya, kecuali kalau adik-adik sekalian mengambil mata kuliah hukum perdata, seperti itu. Jadi pada hal ini saya akan memfokuskan saja tentang beberapa hal kecil di dalam bab 3 hukum perikatan tersebut. Salah satunya adalah asas terbuka ini sendiri, seperti itu. Yang mana ketika kita melihat konsekuensi dari asas terbuka, maka semua orang ini bebas. Bebas apa? Bebas dalam membuat berbagai bentuk perjanjian. Tetapi dalam catatan, selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai sosial dan itikad baik. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan asas terbuka di dalam suatu undang-undang. Kemudian kita lihat ada asas personalitas, seperti itu. Maaf, yang bawah dulu ya. Asas konsensualitas, seperti itu. Apa sih konsensualitas itu? Kalau kita melihat simpelnya itu sebenarnya ada konsensus antar para pihak atau ada kesepakatan nih antar para pihak, seperti itu. Nah, di sini kita melihat berarti suatu perikatan itu dia akan lahir, akan timbul kalau keduanya ini sudah sepakat, seperti itu. Nah, pada umumnya seperti itu. Oleh karena itu ini diletakkan pada hal kedua di dalam asas umum sebuah perikatan. Kemudian yang ketiga ini sistemnya adalah personalitas asasnya. Yang mana simpelnya person ini kan untuk personal, artinya untuk kepentingan diri sendiri, seperti itu ya. Personalitas artinya untuk pribadi, seperti itu. Kemudian konsekuensinya adalah jadi tidak ada seorang pun yang bisa membuat sebuah perjanjian untuk kepentingan orang lain, seperti itu. Tetapi pada dasarnya ini ada suatu hal yang disebut pengecualian ya dalam asas ini, yakni yang biasanya kita sebut sebagai der den beding, seperti itu. Maksudnya apa Bu? Der den beding ini der den beding ini maksudnya adalah perjanjian untuk pihak ketiga, seperti itu. Jadi biasanya kan kita bisa melihat misalnya saja kalau kita lihat kontraknya outsourcing, seperti itu ya. Ini kan artinya ada seseorang kemudian dia membuat perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut ia ini memperjanjikan hak-hak orang lain, seperti itu kan. Jadi ada perusahaan A dan perusahaan B
yang mana mereka bersepakat. Nah, kalau seumpama kita melihat di pretelin lebih dalam kan, kalau outsourcing itu apa ya? Objek dari perjanjian itu bukan pekerjanya sebenarnya, tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjanya, seperti itu kan. Jadi yang mana ketika pihak A kemudian melakukan perjanjian dengan pihak yang ke B, sebenarnya yang diperjanjikan itu bagaimana sih pekerjaan yang diminta oleh pihak B ini dapat dikerjakan, seperti itu objek dari perikatannya. Oleh karena itu pihak A dia pun memperkerjakan tenaga kerja outsourcing itu, yang kemudian untuk memperkerjakan pekerjaan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi artinya yang memperkerjakan ini, yang bekerja ini bukan langsung perusahaan A tersebut, tetapi orang-orang di dalam naungan perusahaan A tersebut. Nah, seperti itu kan. Nah, disinilah yang disebut sebagai pengecualian dari asas personalitas tersebut, seperti itu. Jadi pada dasarnya bisa orang lain itu membuat sebuah perjanjian atas kita, seperti itu. Tetapi dengan catatan ada penawaran. Nah, penawarannya apa? Jadi tenaga kerja tersebut digaji berapa oleh perusahaan A tentunya. Kemudian dengan pekerjaan apa yang bisa dilakukan di perusahaan B, seperti itu. Nah, itu ya singkatnya mengenai asas ketiga ini. Kemudian di asas keempat kita punya asas iktikat baik. Asas iktikat baik ini disebutkan di dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat 3, yang mana kalau kita melihat bahwa iktikat baik ini harus memperhatikan norma kepatuhan dan kesusilaan, seperti itu. Dan yang kemudian yang menjadi hal unik di dalam iktikat baik ini, sebenarnya yang dikatakan iktikat baik adalah suasana batin, seperti itu. Jadi batinnya seperti apa? Apakah dia ini ada niat terselubung untuk menghancurkan perjanjian tersebut misalnya. Nah, hal ini tidak boleh seperti itu. Maka kedua belah pihak seharusnya saling beriktikat baik untuk memberikan saling memberikan keuntungan, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan asas yang keempat ini. Oke, untuk selanjutnya kita ada asas umum pacta sunt servanda, seperti itu. Nah, di mana Pacta sunt servanda ini dia tertera pada KUH Perdata, masih sama sebenarnya, pasalnya 1338, namun ayatnya berbeda ya, dia ayat 1, seperti itu. Dan kalau kita melihat apa sih Pacta sunt servanda itu, ini merupakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Artinya, kalau perjanjian tersebut tidak sah, tidak sesuai dengan syaratnya, maka dia tidak bisa berlaku undang-undang bagi pembuatnya. Maksudnya berlaku undang-undang itu bagaimana, Bu? Berlaku undang-undang di sini adalah artinya mengikat kedua belah pihak, seperti itu ya. Dan ini sebenarnya asas ini memiliki ikatan yang erat dengan asas terbuka yang awal tadi. Karena kenapa? Kan pada dasarnya semua orang ini bebas untuk membuat suatu perjanjian ya, hingga kemudian mereka menghasilkan sebuah perikatan antar para pihaknya. Nah, karena bebas, maka akhirnya nanti akan mengikat. Nah, perjanjian yang dibuat sebebas-bebasnya itulah harus dipikirkan masak-masak, harus kemudian dibuat secara sah dulu hingga akhirnya mereka bisa mengikat kedua belah pihak tersebut. Itu ya. Kemudian apa konsekuensinya dari asas tersebut, Bu? Yang pertama, kalau kita melihat konsekuensinya, karena dia ini kan dibuat oleh dua belah pihak yang berserikat tersebut ya, yang membuat perjanjian tersebut ya, maka orang di luar para pihak tersebut tidak boleh mencampurinya, seperti itu. Misalnya saja ada suami istri, seperti itu. Suaminya ini membuat perjanjian dengan Pak Budi, seperti itu, untuk menjalankan usaha, seperti itu. Yang mana nanti usahanya ini dibagi hasil seperti itu ya, 30 banding 70.
Pak suami ini dapatnya 30 cuman, kemudian Pak Budinya 70, seperti itu. Kemudian si istrinya ini komplain, loh kok kamu mau sih cuma dapat 30% dari hasil ini. Kemudian dia itu menggugat Pak Budi seperti itu. Tidak bisa seperti itu karena istrinya ini di luar ya. Meskipun mereka ini masih suami istri, karena yang terikat di sini adalah si suaminya secara personnya tadi. Secara personnya seperti itu. Dan karena perikatan tersebut tidak apa namanya, tetapi hal ini berbeda ya kalau seumpama di dalam perjanjian tersebut ada misalnya bukti persetujuan suami istri, itu berbeda. Berarti intinya istri tersebut bisa menjadi pihaknya suami. Tapi jika tidak ada, maka si suami ini bertindaknya sebagai person saja, atas nama dia saja, seperti itu. Kemudian konsekuensinya lagi, nah apa kalau seumpama ada fakta sunt servanda ini, karena dia ini bersifat mengikat antar dua pihak layaknya undang-undang, maka jika ada masalah, nah hakim ini bisa memutuskan suatu perkara tersebut berdasarkan perjanjian yang sudah mereka buat. Nah, kenapa? Karena perjanjian tersebut sudah mengikat keduanya, seperti itu. Misalnya saja yang sering terjadi ini, tetapi tahun-tahun ke depan ini sudah mulai berkurang ya. Beberapa tahun ke belakang ini yang namanya hakim ekonomi syariah di pengadilan agama ini sangat sedikit, sehingga kompetensi yang sangat sedikit ini membuat orang-orang di dalam instansi syariah sendiri ini muncul keraguan, bisa nggak sih menangani sengketa syariah seperti itu. Hingga kemudian di dalam kontrak antara para pihak pun disebutkan kalau ada masalah kita larinya ke PN yuk, seperti itu, ke pengadilan negeri yuk, seperti itu. Nah, karena hal ini sebenarnya itu bertentangan ya. Kalau seumpama ada perjanjian syariah, maka harusnya pemecahan masalahnya kalau nggak ke Badan Arbitrase Syariah, ya ke pengadilan agama, seperti itu. Tapi karena di perjanjian tersebut tulisnya mereka tuh maunya ke PN, ya larinya ke PN karena ini dia melakukan perjanjiannya seperti itu, dan akhirnya mengikatnya demikian, seperti itu. Kemudian masalah apa lagi ya, force majeure ini adalah asas ke-6 ya. Oke. Oke, sebelum force majeure ada hal lain yang ingin saya utarakan juga mengenai fakta sunt servanda sebelum saya lupa ya. Jadi sebenarnya adik-adik sekalian, fakta sunt servanda ini merupakan dasar dari asas kebebasan berkontrak, seperti itu. Dan yang mana maksudnya bebas itu apa? Jadi kan kalau seumpama bebas tadi kan untuk terbuka itu kan dia bebas mengadakan perjanjian, ataupun dia juga bebas untuk tidak mengadakan apapun, seperti itu, ataupun mengadakan dengan siapapun, ataupun bebas untuk menentukan isi dan syaratnya. Nah, dari kebebasan-kebebasan inilah yang kemudian diikat pada fakta sunt servanda ini, seperti itu. Karena bebas berkontraknya, karena terbuka berkontraknya, yang kemudian mereka ini akan terikat dengan apa-apa yang sudah mereka buat, seperti itu tepatnya. Oke, kemudian kita lanjut pada asas ke-6 yaitu force majeure. Nah, ini kan kalau seumpama kita melihat force majeure ini sama dengan overmatch ya, atau keadaan yang memaksa, seperti itu. Maksudnya memaksa apa? Seperti itu. Maksudnya force majeure apa? Nah, maksudnya ini adalah kebebasan bagi debitur dari segala kewajiban karena sesuatu sebab yang memaksa. Memaksa di sini ini berarti keadaannya itu di mana sang debitur ini tidak dapat berbuat apa-apa lagi kepada sebuah peristiwa yang timbulnya ini di luar dugaannya, seperti itu tepatnya. Oke? Nah, kemudian selanjutnya ada asas exceptio non adiem pleti contractus. Nah, ini dia hampir mirip dengan force majeure, tapi dia ini penyebabnya adalah kelalaian dari krediturnya, seperti itu. Jadi kalau krediturnya ini memang lalai, maka nggak apa-apa dong debiturnya ini bebas dari kewajiban yang seharusnya menjadi beban dia, seperti itu ya tepatnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas syarat sah ya. Sebenarnya kapan sih kontrak ini dikatakan sah, seperti itu? Baik.
Di sini ada dua sebenarnya, syarat secara subjektif dan syarat secara objektif. Subjektifnya yang pertama, kalau para pihak ini ada kesepakatan seperti itu. Jadi antar kedua pihak ini sepakat untuk melakukan sesuatu kan, maka timbul adanya perikatan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya kecakapan. Jadi para pihak itu harus cakap terlebih dahulu seperti itu. Dan kalau seumpama nggak cakap untuk melakukan sebuah perbuatan hukum, ya secara otomatis tidak sah dong seperti itu. Nah, kemudian kalau seumpama yang syarat objektif ini ada dua. Jadi objeknya ini harus jelas apa seperti itu. Deskripsinya harus jelas apa seperti itu. Kalau nggak jelas ya nggak bisa seperti itu. Dan yang kedua, dia ini harus halal. Nah, ini di undang-undang sudah disebutkan harus halal atau dibenarkan oleh hukum seperti itu. Jadi itu kadang ada ya, bagi umat Islam hal itu tidak halal seperti itu, tapi dibenarkan oleh hukum seperti itu. Nah, ini bisa jadi seperti itu, bisa menjadikan sesuatu dia bisa menjadi sah dalam perikatan tersebut seperti itu. Lalu apa perbedaannya? Apa konsekuensi dari kedua syarat tersebut, baik syarat objektif maupun subjektif? Yang pertama kita lihat dari subjektif ya. Subjektif ini dia muatannya akan dapat dibatalkan. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya kalau seumpama para pihak ini ketika mereka melakukan sebuah kesepakatan, ternyata di situ dilihat ada unsur paksaan atau ada unsur penipuan atau ada kekeliruan, maka hal ini bisa menjadikan perjanjian tersebut dapat dibatalkan seperti itu. Ataupun kalau dari aspek kecakapannya ada salah satu dari mereka yang tidak dewasa, nah ini dapat dibatalkan. Artinya di sini kalau seumpama dibilang dapat dibatalkan, artinya kalau seumpama salah satu pihak ini uh, apa mau dilanjutkan ya bisa dilanjutkan seperti itu, karena sifatnya adalah dapat ya. Kalau seumpama sudah dibatalkan oleh para pihak karena kurangnya syarat dari yang saya sebutkan tadi, baik dari aspek kesepakatannya maupun kecakapannya, maka sejak mereka bilang batal, perjanjian tersebut batal seperti itu. Hal ini berbeda halnya dengan syarat objektif seperti itu, yang mana dia ini konsekuensinya lebih berat ya, karena dia bisa batal demi hukum. Jadi tanpa ada prosedur para pihak ini mau dibatalkan atau tidak, ya sudah dia akan batal. Kalau barang tersebut ini bukan merupakan barang yang jelas seperti itu, atau dia bukan merupakan barang yang halal atau dibenarkan oleh hukum seperti itu misalnya. Kemudian kita akan berlanjut kepada uh, apa itu prestasi dan wan prestasi. Jadi kalau seumpama kita melihat prestasi ini kan sesuatu yang timbul dari perjanjian ya. Nah, jadi kalau seumpama kita melihat prestasi, maka ini wujudnya bukan seorang anak yang mendapatkan piala atau piagam, bukan, tetapi bagaimana seseorang ini memberikan sesuatu di dalam perjanjiannya, atau berbuat sesuatu dalam perjanjiannya, atau tidak, bahkan tidak berbuat sesuatu, itu merupakan prestasi ya. Intinya kalau seumpama dilarang berbuat apa dalam sebuah perjanjian itu dan dia melakukan hal tersebut, ini merupakan prestasi seperti itu. Nah, hal ini berbanding balik dengan istilah wan prestasi. Nah, kalau seumpama wan prestasi ini adalah ketika seseorang ini tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan kepadanya, sesuatu yang dibebankan kepadanya dalam sebuah perjanjian, ini yang disebut dengan wan prestasi seperti itu. Nah, kemudian apa wujudnya? Jadi kebalikannya dari prestasi tersebut ya. Misal dia tidak memenuhi kewajibannya, ataupun dia terlambat memenuhi kewajibannya, ataupun memenuhi tapi tidak sesuai seperti itu. Seperti itu model-model dari wan prestasi itu sendiri. Lalu kalau kita melihat ada wan prestasi, nah apa nih yang harus dilakukan seperti itu? Yang pertama, kalau seumpama kita melihat di KUH Perdata pasal 1238, di situ ada somasi ya.
somasi ini dia ini teguran seperti itu, yang mana dia harus tertulis seperti itu sifatnya. Nah, tetapi setelah itu apa nih langkah yang kemudian bisa dipilih seperti itu? Setidaknya ada 4 cara. Kemudian dalam hal ganti rugi ya, kita biasanya mengetahui ada beberapa istilah. Yang pertama ada constant, ada Skaden, ada Interest. Kalau constant ini merupakan semua biaya konkret yang telah dikeluarkan untuk membuat sebuah perjanjian tersebut seperti itu, untuk melakukan sebuah prestasi yang ada dalam perjanjian tersebut. Nah, ini disebut constant seperti itu. Misalnya saja ketika dalam perjanjian tersebut kan mereka juga butuh biaya notarisnya, kemudian modalnya dan lain sebagainya. Itu kan biaya-biaya konkret yang dikeluarkan dalam sebuah perjanjian. Nah, itu harus diberikan ganti ruginya seperti itu. Atau di sini ada skaden, kerugian harta benda. Harta benda apa yang kira-kira bisa diganti atas kerugian yang ada seperti itu karena prestasi yang dilakukan. Nah, ini skaden. Dan yang terakhir ada interest. Ini keuntungan yang akan diperoleh. Nah, jadi kan ketika orang bisnis biasanya berandai-andai dulu ya. Harusnya kalau dia ini tidak lalai seperti itu dalam prosesnya, aku dapat keuntungan sekian seperti itu. Maka hal ini juga bisa di dalam hukum konvensional ini bisa dimintakan ganti ruginya seperti itu. Oke. Dan alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir ya. Di sini saya ada satu pertanyaan untuk kalian. Apa sih hubungan antara asas terbuka dengan fakta sunt servanda yang sudah saya jelaskan tadi ya? Baik, selamat mencerna apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian silahkan dijawab kuisnya seperti biasa di kolom komentar. Dan mari kita tutup materi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.